update penanganan gempa Jember. Kabupaten Jember telah diguncang gempa sebanyak 2 kali dalam sepekan, di mana sebelumnya Senin 13 Desember 2021 siang, gempa berkekuatan 5,3 skala Richter dengan pusat gempa sejauh 179 km sisi tenggara dari Kabupaten Jember. Saat itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat gempa terjadi pada pukul 12.46 waktu Indonesia Barat. Berlokasi di laut pada jarak 167 km arah selatan kota Jember pada kedalaman 73 km. Dan gempa kembali terjadi kurang lebih 5 detik di Kabupaten Jember pada Kamis 16 Desember 2021 pagi, dan ini merupakan gempa kedua yang terjadi di Kabupaten Jember dalam sepekan. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pusat gempa berkekuatan 5,1 skala Richter ini berada pada 42 km barat daya Jember di kedalaman 10 km dan gempa tidak berpotensi tsunami. Berdasarkan data BPBD setempat, sedikitnya terdapat 46 unit rumah yang mengalami kerusakan, di mana 34 unit mengalami rusak ringan, 11 unit mengalami rusak sedang, dan 1 unit mengalami rusak berat. Sementara 5 unit fasilitas umum merupakan 4 sekolah dan 1 gedung juga terdampak gempa tersebut. Untuk mengetahui seperti apa update penanganan gempa yang terjadi di Kabupaten Jember, telah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon Sekretaris BPBD Jember, Bapak Heru Widakdo. Halo, selamat sore Pak Heru. Selamat sore. Ya, Pak Heru, saat ini Gatekeeper tengah membahas di mana update penanganan gempa Jember. Mungkin Pak Heru bisa mengupdate informasi mengenai kerusakan rumah-rumah warga maupun korban dari gempa di Jember selama sepekan ini, Pak Heru. Oke, terima kasih. Saya hanya menyampaikan ini, kebetulan harusnya pimpinan kami mungkin beliaunya lagi sibuk dan ada kunjungan Ibu Gubernur gitu. Jadi saya sampaikan bahwa penanganan itu tetap dalam proses kami untuk melakukan tindakan-tindakan, termasuk kedatangan Ibu Gubernur tadi. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Bupati waktu apel siaga yang di wilayah selatan beberapa bulan yang lalu, bahwa kewaspadaan memang harus ditingkatkan dalam hal potensi ancaman di wilayah selatan. Begitu. Baik, mitigasi bencana gempa ini untuk kedepannya seperti apa, Pak Heru? Ya, jadi dalam hal mitigasi, ya, kalau dalam pemilahan dalam mitigasi itu ada struktural maupun non struktural. Jadi kalau non struktural mungkin kita bisa banyak hal, tentunya tugas dan bagiannya juga teman-teman media. Karena di situ ada pentahelik, dan saya yakin teman-teman media paham dan tahu tentang hal ini. Iya. Dan Pak Heru, hari ini dijadwalkan lembaga-lembaga ini seperti Destana dan sebagainya. Kemudian relawan-relawan kita yang ada di wilayah selatan juga aktif dalam rangka mensosialisasikan itu. Jadi banyak pihak yang semestinya ikut serta untuk terus memitigasi bencana seperti itu, Pak Heru. Betul sekali itu. Jadi harus mitigasi harus sustainable, terus menerus. Yang kita sampaikan kepada warga, karena apa? Warga yang paling penting adalah warga yang dekat dengan potensi ancaman tersebut. Maka yang harus pinter adalah warga di sekitar. Ya. Dan hari ini Kabupaten Jember telah dikunjungi Gubernur untuk melihat penanganan gempa yang terjadi di Kabupaten Jember. Mungkin ada poin-poin yang disampaikan oleh Gubernur, Pak Heru, seperti apa? Oke, terima kasih. Yang sesuai dengan yang disampaikan pada tadi, di antaranya adalah mitigasi yang disampaikan panjenengan tadi. Harus tetap dilakukan terus-menerus dalam rangka mengantisipasi upaya untuk dilakukan dalam rangka antisipasi terkait dengan baik tsunami ataupun ancaman-ancaman yang lain di sana. Nah, itu sesuai dengan Bapak Bupati waktu apel siaga bahwa kita ada kearifan lokal yang harus kita angkat dan kita
nah, refresh kembali Hmm. terkait dengan siskamling dan lain sebagainya. Karena siskamling itu bukan hanya sekedar untuk keamanan, tapi juga untuk mengantisipasi apabila terjadinya bencana di sekitar wilayahnya. Baik, jadi pengaktifan kembali Siskamling untuk bisa menginformasikan kepada warga jika sewaktu-waktu terjadi bencana di daerah tersebut. Betul. Ya, Pak Heru, eh, sejak sepekan terakhir ini sudah 2 kali Kabupaten Jember mengalami gempa. Wilayah mana yang Ya, menjadi perhatian dari pemerintah jika terjadi gempa-gempa seperti ini, Pak? jadi BMKG juga turun dalam Hmm. rangka mendeteksi Hmm. terkait dengan getaran dan lain sebagainya tadi, dan peralatan BMKG juga diturunkan Hmm. di wilayah selatan. Nah, sehingga sampai saat ini kayaknya masih di lapangan tadi. Iya. Sampai kita kembali masih di lapangan dalam rangka itu, sehingga harapan kami mapping itu nantinya juga kami dapatkan dan kita ada pemetaan wilayah Hmm. yang memang kadang-kadang satu wilayah itu potensinya bermacam-macam. Hmm. Baik, jadi saat ini masih proses pengkajian seperti itu, Pak Heru? Betul. Iya, Pak Heru, sejauh ini bentuk bantuan yang diberikan kepada korban terdampak gempa di Kabupaten Jember seperti apa, Pak? Iya, semacam sembako dan sebagainya, ada peralatan masak, termasuk alat dapur dan itu Baik. saya pikir begini ya, Hmm. bentuk bantuan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di masyarakat. Hmm. Kami pun juga kadang-kadang ada dari beberapa komunitas yang juga saya sampaikan ke sana. Baik, jadi jenis bantuan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi dari korban terdampak seperti itu, Pak Heru. Jadi jika ada rumah Eh, warga yang sampai rusak berat, jadi pemerintah turut serta untuk membangun kembali rumah mereka, Ya, seperti itu. memang kita nggak bisa serta merta cepat gitu, Hmm. tapi kita ada prosedur yang harus kita lakukan. Iya. Tapi harapan kami kecepatan itu juga sebagai tujuan kami cepat dan akurat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, baik, terima kasih Pak Heru Widakdo, Sekretaris BPBD Jember telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper. Selamat sore Pak Jadi, Heru. itu deh.